Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisul hadil unsain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mesti cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan enggak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi, malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini. Karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab, khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam, yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah. Kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh nggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Menguzali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masa ili sholat dia menguasai. Sementara Ruhin takut sholat itu apa Ruhin? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg malih. Apa? Ada mulon. Nak salam ngalerian. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah. Semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh.
Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng, ngekei duit, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin. Kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa. Apa? Kemudian Nabi mengulang lagi dakarin. Tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan dakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali. Fali aula rojulin dakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Sehingga meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Loh kok mulai do pinter? Tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh saya yang punya. Nggak boleh, Gus, dengan orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga lho kudu ku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah, Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben. Mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misalnya terus dadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku tekike diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, Indonesia nak ziarah Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi to. Nabi sekaruan afdhalul khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Iku malaikat sak langit misah. Ya Nabi kok dongakno di sepuro. Kowe tapi ya butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalahnya tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nek ditakoki waman rebuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi jebok takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas ya mayoritas sae, tapi ora usah GR jadi apa?
percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih.